maka kita akan kekal di surga. Nah, kalau Kristen ini kalau ingin hidup kekal di surga, mengimani Yesus sebagai apa kalau pakai dalil? Kalau Islam kan sudah saya jelaskan, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Muhammadur Rasulullah. Kalau saya ingin selamat untuk mengikut Yesus, saya harus percaya ke Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, apa sebagai utusan? Karena saya mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad imani sebagai utusan. Kalau saya pindah ke Yesus, supaya hidup yang kekal, saya harus imani Yesus sebagai Tuhan, apa sebagai utusan? Silakan. Oke, mantap sekali pertanyaan ini, sangat luar biasa. Tetapi saya rasa kalau bertanya kepada Meme Bos ini sangatlah gampang ya. Jika ingin selamat di dalam umat Kristen itu mengimani Yesus sebagai apa? Nah, kekristenan itu melihat Yesus itu dari berbagai macam sudut pandang. Kami mengimani Yesus itu sebagai rabi, kami mengimani Yesus sebagai nabi, kami mengimani Yesus sebagai anak Allah, kami mengimani Yesus sebagai firman Allah, kami mengimani Yesus sebagai utusan Allah, kami mengimani Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi ketika semua itu diimani, berarti kami akan selamat. Tetapi salah satu saja kami tidak mengimani. Contoh, kami tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka kami tidak akan diterima. Ketika kami tidak mengakui Yesus sebagai firman Allah, maka kami tidak akan diterima. Ketika kami tidak mengakui Yesus sebagai utusan, langsung pakai dalil aja, Meme. Biar enak. Tadi saya pakai dalil. Langsung ya. aja. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal aku sebagai utusan, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai itu saya sebutkan. Silakan ayat berapa kayak gitu. Kan Ustaz Tata bertanya, kan Ustaz Tata tadi bertanya begini. Kalau mau selamat itu mengimani Yesus sebagai apa? Nah, ya, saya pakai dalil. Tadi, mengimani Yesus itu pertama, ketika Alkitab mengatakan dia sebagai anak Allah, maka kami harus mengimani. Ketika Yesus dikatakan sebagai firman Allah yang menjadi manusia, maka kami harus mengimani. Tapi pakai data dong. Ya ada datanya, semua ada. Ya silakan. Firman Allah ketika dia menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Langsung aja. Kalau Nabi Muhammad kan tadi jelas, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Siapa yang taat, yang masuk surga itu mereka yang taat kepadaku. Yaitu Nabi Muhammad sebagai utusan, kita taat, pasti masuk surga. Nah, sekarang pakai dalil yang jelas bahwa kalau kamu beriman kepada ingin hidup yang kekal, maka Tuhankanlah aku. Misalnya kayak gitu, silakan. Hidup yang kekal itu harus mengimani dari berbagai macam sudut pandang yang disampaikan oleh Yesus. Ya pakai dalil. Bentar Ustaz, sabar. Ketika kita hanya mengimani Yesus sebagai utusan, lalu kita abaikan Yesus sebagai firman Allah, maka kita tidak akan selamat. Ya. Jadi Ustaz tak dengar baik-baik ya, dengar, jangan dipotong dulu. Mengimani Yesus itu harus dari berbagai macam sudut pandang, tidak boleh seperti kalian itu tertuju kepada Yohanes 17 ayat 3 itu, tidak seperti itu kami. Kami bukan seperti itu. Kami itu tertuju dari berbagai macam sudut pandang. Ketika kami menolak Yesus sebagai anak Allah, kami tidak akan diterima di surga. Ketika kami menolak Yesus sebagai utusan, kami tidak diterima. Ketika kami menolak Yesus sebagai firman Allah, kami tidak diterima. Jadi semuanya itu harus kami imani. Kami tidak boleh menolak salah satu. Jadi semua yang terkonfirmasi di dalam perjanjian baru yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, lalu mereka mendokumentasikan menjadi sebuah kitab, itu semuanya harus diimani. Kalau ditolak salah satunya, ya tidak akan selamat. Sama seperti Al-Quran. Ya sudah, Al-Quran juga demikian. Ya sudah selesai. Jadi kalau ada dalilnya itu mengimani Yesus sebagai utusan, ada dalilnya. Kalau seperti Meme itu udah ada dalilnya, ya sudah. Silakan, Meme lagi yang bertanya. Oke, saya lagi bertanya, ini agak sedikit rumit ini sepertinya ya. Tetapi nggak apa-apa, kalau sama Ustaz Tata sih kita santai-santai aja ya. Iya. Saya mungkin menemukan salah satu hadis ini ya. Di hadis sahih pula, riwayat Ahmad 2 ayat 114. Nah, sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar, lagi keras, orang yang bergaya sombong di jalannya, orang-orang yang sombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat bakil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Di sini dikatakan orang yang masuk dalam surga itu adalah orang yang lemah dan terkalahkan. Artinya orang yang selalu mengasihi seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus, itu orang-orang inilah yang akan masuk surga. Namun pertanyaan saya di sini,
manusia mana di muka bumi ini tidak mau mencari harta, dan manusia mana di muka bumi ini sifatnya tidak sombong? Silakan. Oke, jadi hadis seperti itu ibaratkan tanda-tanda ciri-ciri manusia. Kebanyakan orang yang lemah itu kayak orang yang miskin, karena orang kaya itu kebanyakan sombong gitu loh. Jadi jelas di situ orang-orang yang sombong tentu saja tempatnya di neraka. Makanya kalau kita pakai di dalam kitabmu juga gitu ya, bahwa coba kita baca Wahyu 218, tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala api. Sama seperti di hadis itu. Orang yang sombong pasti tempatnya ya di neraka. Orang-orang yang lemah itu maksudnya apa? Kebanyakan orang-orang yang miskin, yang biasa-biasa, kan gak sombong itu. Kebanyakan orang sombong itu orang yang punya harta, orang-orang pejabat-pejabat gitu itu, yang senang bergelimang harta sampai lupa ibadah. Ya kayak gitu itu ciri-ciri itu, udah masalah. Silakan, apa lagi? Oke, saya counter sedikit ya. Jadi begini, ketika Ustadz Tata mengatakan bahwasan orang-orang yang tidak memiliki sifat sombong itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Saya ingin mengatakan kepada Ustadz Tata, ketika Ustadz Tata menyampaikan sebuah narasi bahwasan orang-orang yang tidak memiliki sifat sombong itu adalah orang miskin, coba kita lihat realitas. Nah, realitas terjadi di muka bumi ini saja, ketika orang puntung kakinya saja itu mempunyai sifat sombong, apalagi dia hanya miskin. Orang yang puntung tangannya saja itu masih mempunyai sifat sombong. Jadi kesombongan yang ada di dalam diri manusia itu tidak akan bisa terlepas. Saya tidak yakin bahwasan manusia ini tidak ada sifat sombong yang ada di dalam dirinya. Saya tidak yakin itu. Sedikit pun pasti ada di dalam diri manusia itu mempunyai sifat sombong. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Tata ini tidak sesuai dengan realitas. Kita berbicara itu harus di realitas. Menurut Ustadz Tata setuju nggak apa yang saya sampaikan, bahwasan secara realitas bahwasan manusia itu tidak terlepas dari kesombongan? Secara nyata, kebanyakan orang yang sombong itu orang yang kaya, yang punya harta. Kebanyakan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang biasa-biasa. Orang kaya dengan orang miskin, lebih banyak mana yang sombong? Lebih banyak mana? Coba contohnya dalam Islam. Orang yang haji itu bukan orang yang eman tabungannya, tapi orang yang jual sawah, orang yang nabung. Itu menandakan ciri-ciri penduduk surga itu. Ya seperti itu. Kebanyakan bukan semuanya ciri-ciri. Dan ini masuk akal ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Awalnya orang ini miskin biasa saja. Pas dia kaya mendadak langsung berubah menjadi sombong, tidak dulunya menghargai yang lebih tua, sekarang merasakan dirinya sudah tidak butuh apa-apa. Orang lain yang butuh ke saya, ngapain saya menghormati? Nah, itu kan sifatnya orang-orang yang sudah berharta. Jadi ciri-ciri itu bukan semuanya gitu loh. Silakan. Tapi saya menemukan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan teladan yang baik di dalam hadis riwayat Muslim ya, saya bacakan di sini ya. Sesungguhnya Allah Taala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, aku ajab dia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh manusia itu mempunyai sifat sombong. Kalau manusia itu mempunyai sifat sombong, maka dia mengambil sifat sombong itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada manusia yang mempunyai sifat sombong? Oke. Maksudnya hadis itu apa? Manusia ini apa sih yang disombongkan? Wong mata saja ciptaannya Allah. Harta ini miliknya Allah. Kalau dia sombong, Allah cabut hartanya, Allah cabut nyawanya. Apa? Bisa apa dia? Wong dia pada awalnya dari air mani yang hina. Apanya mau disombongin? Kecuali Allah. Wajar andaikan sombong. Wong dia pencipta. Nah kalau kita sekaya apapun, sehebat apapun, ingat kita ini dari air mani yang hina. Semua anggota tubuh pemberian Allah. Apanya mau disombongkan? Kecuali Allah, dia pencipta. Ya apa saja bebas dia. Ya kalau kita tidak layak gitu loh. Apapun yang kita banggakan, apa yang mau dibanggakan? Harta, pemberian siapa harta itu? Ya, kan kayak gitu.
Maksudnya hadis itu seperti itu. Jangan sombong, ingat pada dirimu. Kamu itu diciptakan dari apa? Tidak layak kamu sombong. Ibaratkan gitu itu. Ya. Silakan, apalagi? Aduh, kemana-mana. Ya, saya mengutip lagi di Al-Baqarah 81. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saya bertanya di sini, manusia mana yang di muka bumi ini tidak pernah berbuat keburukan? Oke. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tidak luput dari salah dan lupa. Makanya kita selalu oleh Allah diperintah untuk taubat. Allah tahu manusia itu tempatnya salah. Gak ada namanya manusia hidup mulus melulu. Gak ada. Tapi Allah maha innallaha ghafurur rahim. Allah maha pemaaf. Manusia tidak mungkin melakukan kebaikan terus siapapun dia. Tapi ingat, pemaafnya Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Makanya minta maaf. Semua para nabi mengajarkan istighfar. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, kayak gitu. Silakan, apa lagi? Aduh, ya, jadi begini ya. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan persyaratannya itu terlalu berat untuk umat Islam ya. Saya tidak mengatakan umat Kristen ataupun Yahudi, karena umat Kristen dan Yahudi tidak mengimani Al-Qur'an, maka saya katakan persyaratan ini tidak diberikan kepada Kristen dan Yahudi, tetapi persyaratan ini hanya diberikan kepada umat Islam. Maka di Al-Baqarah 81 ini bahwasan jikalau memang orang berbuat keburukan, maka dia akan menenggelamkan dirinya ke dalam neraka. Yang menjadi persoalan di sini itu manusia mana di muka bumi ini tidak berbuat buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasikan lagi dalam surat Maryam 71 dan 72 itu, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasan tidak ada seorang pun dari kamu tidak akan masuk neraka, tetapi semuanya masuk neraka. Kenapa semuanya harus masuk neraka? Karena manusia itu sifatnya sombong. Manusia itu sudah pasti mempunyai sifat keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasan seandainya kamu sebagai orang muslim juga, kamu pasti mempunyai sifat keburukan. Maka satu ketetapan itu adalah ketika kamu beriman menjadi seorang muslim, kamu tetap akan masuk ke dalam neraka. Nah, ketika sudah masuk di dalam neraka ini, kalian akan dicuci di dalam api. Nah, cuci di dalam apinya ini saya menemukan di dalam Al-Bukhari 21. Nah, saya membacakan dulu hadisnya ya. Telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Amruh bin Yahya Al-Mazani dari bapaknya, dari Said Al-Khudri dari Nabi. Ahlu surga telah masuk ke surga dan ahlu neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam, gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan. Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu memperhatikan dia keluar dengan warna kekuningan? Jadi Ustaz Tata ini akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu dipindahkan ke sungai, lalu keluar jadi warna kuning, baru masuk surga. Udah. Benar nggak Ustaz Tata ini? Ya makanya tak jelasin. Pertama nih, manusia itu memang tidak akan pernah luput dari salah. Nah, orang yang masuk neraka yang salah itu, kalau tidak mau bertobat, kalau dia bertobat maka dihapus dosanya. Mana dalilnya? Baca surat Az-Zumar 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi orang itu walaupun dosa kayak apapun, karena tidak mungkin bisa menghindar dari dosa, dengan cara dia bertobat, dimaafkan jami'ah semuanya. Terus Maryam 71 itu kamu baca 72-nya.
Di situ membahas karena nanti setelah penghisapan di mahsyar orang akan melewati jembatan Sirotol Mustaqim, di bawahnya neraka. Jadi yang tidak bisa melewati jembatan neraka. Nah, sedangkan yang bisa surga. Tujuannya Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Tentu saja di ayat itu Islam yang bisa melewati karena bertakwa. Kalau non muslim semuanya ke neraka. Ingat di ayat itu untuk seluruh manusia, baca dari ayat 69-nya. Semua manusia di situ. Tapi yang selamat cuma 72-nya orang bertakwa. Siapa bertakwa itu? Mereka yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangan. Tentu saja muslim. Gitu loh. Terus orang yang berdosa di neraka walaupun muslim, maksudnya itu untuk bertanggung jawab apa yang dilakukan di dunia. Dia di dunia berzina, mabuk-mabukan, pembunuh. Dia masuk neraka, tapi karena dia muslim, mentuhankan Allah, maka dia masih punya kunci surga. Setelah dosa-dosanya hilang di neraka, dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia punya kunci. Apa kuncinya surga? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang non-muslim, selama-lamanya di neraka. Mau dia baik dari kecil, tetap tidak punya kunci surga. Gitu, karena inti dari ajaran samawi. Coba, Nabi Muhammad, apa kunci surga? Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah. Yesus, bagaimana kuncinya surga? Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu kunci surga. Mentuhankan hanya kepada Allah. Kalau memang menyekutukan Allah, mau baik kayak apapun, neraka sampai hangus itu. Tidak bisa ke surga lagi. Silakan. Gini aja temanya, Gini aja, temanya. Kamu bertanya, Tahta menjawab, gitu aja lah. Oke, mantap. Boleh. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Ustadz Tata tadi mengklaim bahwasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pengampun. Tetapi menjadi persoalannya itu, ketika Allah Subhanahu itu Maha Pengampun, tetapi Dia memberikan persyaratan perbuatan. Kalau Dia itu Maha Pengampun, tidak perlu Dia memberikan sebuah persyaratan dalam konteks perbuatan manusia. Itu tidak perlu. Dia tinggal mengampuni saja. Kalau Ustadz Tata mengatakan bahwasan ketika Ustadz Tata itu akan masuk surga, iya, Ustadz Tata masuk surga. Tetapi persyaratan di sini itu harus melewati jembatan dulu. Lalu akan jatuh ke dalam api neraka. Nah, setelah jatuh ke dalam api neraka semuanya itu, orang-orang yang bertakwa itu akan ditarik masuk ke dalam surga, tetapi orang-orang yang tidak bertakwa itu akan direndam di dalam api neraka, lalu dinaikkan, dimasukkan ke dalam sungai, lalu keluar dari sungai itu menjadi kuning. Nah, Ustadz Tata ini akan mengalami hal yang seperti ini. Karena orang-orang yang mutlak masuk surga itu di dalam konsep Islam itu, pertama, orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu pertama, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah itu contoh. Membunuh orang dengan menyebut nama Allah lalu membela agama Allah, itu orang tersebut akan mati syahid. Contoh seperti di Palestina itu, pejuang-pejuang Palestina itu semuanya rata-rata itu masuk surga itu. Nggak usah kemana-mana, sudah saya jawab aja. Dikit lagi Ustaz Tata, dikit lagi. Jadi golongan-golongan orang yang langsung masuk surga di dalam konsep Islam itu, orang yang mati syahid itu, pertama, itu seperti orang-orang di Palestina berjuang di jalan Allah. Itu semuanya masuk surga. Walaupun dia tadinya membunuh orang, tetap aja dia itu diperhitungkan, dia itu adalah mati syahid. Lalu orang yang mati sakit perut, walaupun dia berbuat dosa banyak, mencuri, berzina, merampok, tetapi ketika dia matinya dalam keadaan sakit perut, itu mati syahid. Lalu orang yang merampok, mencuri, berzina, tiba-tiba dia masuk ke dalam sungai, dia tenggelam, mati. Masuk surga, itu mati syahid. Nah, orang-orang yang mati syahid inilah langsung masuk ke dalam surga. Tetapi kalau Ustadz ini kalau Ustadz Tata ini tidak kategori mati syahid, berarti Ustadz akan mengalami proses. Poinnya sudah didapat. Poinnya sudah dapat ya. Silakan Ustadz Tata. Gini loh, orang yang bisa melewati jembatan itu orang yang selamat 72. Ya muslim itu kan bertakwa, muslim itu. Sedangkan orang-orang selain muslim pasti ke neraka, tidak bisa melewati itu. Makanya orang yang melewati itu seperti barkun ada, seperti kilat. Tring,
seperti sekedipan mata udah nyampe. Karena orang bertakwa dia. Nah, kalau kamu pasti neraka di situ. Nah, terus kalau kita bicara dosa, iya memang manusia tidak luput dari dosa, tapi kalau kita bertobat, janji Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwa Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa kalau dia mau bertobat. Ada orang Islam, dia pembunuh, pezina, apapun dosanya dia, lalu dia ingin bertobat kepada Allah, namanya tobat nasuha, diampuni. Jadi jangan kamu mengatakan di situ ayat itu Islam masuk neraka dulu, enggak. Sulusu yadkhuluna bi ghairi hisab wa sulusu ya'tuna bi dunubihim fa qadayahum fayughfaru lahum. Umatnya Nabi Muhammad terbagi menjadi 3. Yang pertama, sepertiganya langsung masuk surga, berarti mereka yang sesuai dengan man ata'ani dakhulal jannah. Yang kedua, mereka ada dosa tapi dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, mereka masuk surga tapi mereka harus tanggung jawab dulu, karena di dunia dia pezina tidak bertobat, pembunuh tidak bertobat, pemabuk, dosa-dosa besar dilakukan belum bertobat, maka ada hukuman dulu dia. Jadi umatnya Rasulullah terbagi 3 itu. Jangan kamu mengatakan umat Islam masuk neraka dulu, enggak. Sepertiganya langsung masuk surga, sepertiganya langsung juga ada dosa tapi dimaafkan. Yang sepertiga terakhir ini ada yang bertanggung jawab dulu atas perbuatan-perbuatan di dunia. Karena walaupun muslim dia, banyak orang muslim pezina, pembunuh, belum bertobat, tapi dia di hatinya la ilaha illallah. Nah, orang kayak gini masuk neraka dulu sebagai hukuman perbuatan dia, tapi dia punya kunci surga, pada akhirnya juga akan masuk surga gitu loh. Silakan, apa lagi? Jangan itu melulu, nanti yang banyak. Janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lain dalam satu kain. Tetapi saya mengutip ayat yang pertama. Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya. Aurat di dalam ajaran Islam itu ketika laki-laki memakai celana bola yang nampak lututnya itu disebut aurat. Nah, menjadi pertanyaan saya kepada Ustaz Tata, laki-laki mana di muka bumi ini tidak pernah melihat laki-laki lain memakai celana bola? Karena dia memakai celana bola itu sudah pasti akan melihat lututnya. Laki-laki yang mana di muka bumi ini? Saya tanya kepada Ustaz Tata. Pertama kita berhubungan dengan aurat. Auratnya perempuan ketika sholat jami'il badani ilal wajahi wal kafaini. Jadi ketika sholat auratnya perempuan seluruh badan kecuali telapak wajah dan telapak tangan 2. Kalau lelaki sesama laki-laki baina surah war rukbah, ya, antara pusar sampai lutut. Makanya umat Islam kalau dia mau jadi olahraga tetap harus auratnya dia itu harus di lutut, di lutut ini. Ke atas lutut itu aurat. Maka tugas kita sebagai laki-laki, walaupun dia laki-laki, kita tidak boleh melihat kalau di atas lutut. Loh, laki-laki mana yang kuat loh? Tergantung imannya. Kalau kita Ustadz unggul, Anda kan ada orang laki-laki di atas lutut, ya tetap tidak mungkin lihat. Apalagi laki-laki ngapain gitu ya. Ya. Ada masalah kayak gitu, tergantung kitanya, Kalau kita tahu, umat Islam tahu bahwa auratnya laki-laki itu sesama laki-laki, baina surra wa rukbah, antara pusar dan lutut. Ngapain kita mau lihat kalau ada laki-laki di atas lutut itu? Ya, terus laki-laki mana Tata? Ya terserah. Kalau dia tidak punya iman, dia tahu itu dosa, ngapain dilihat? Kalau dilihat ya dosa dia. Terus apanya yang mau dipertanyakan? Silakan. Menjadi pertanyaan begini. Apa? Konteks aurat di dalam ajaran Islam itu bahwasan untuk laki-laki itu tidak boleh menampakkan lututnya. Artinya kalau ada laki-laki lain menampak lutut laki-laki lain, jangan dilihat. Berarti konteksnya orang tersebut akan jatuh ke dalam dosa. Iya. Pertanyaan saya kepada Ustadz Tata, laki-laki mana di muka bumi ini tidak pernah melihat lutut laki-laki lain? Coba jelaskan dulu, laki-laki yang mana? Oke, sekarang gini nih. Kalau saya melihat sengaja, ya tentu saja saya dosa.
Tapi kalau tidak sengaja, misalnya saya langsung noleh ke barat, ada laki-laki yang seperti itu, maka silakan dipengokkan. Harus kita melihat ke lain, jangan dilihat terus, gitu loh. Masalah laki-laki mana, loh terserah. Kalau dia laki-laki tahu tentang hukum itu, kalau dia lihat ya dia berdosa. Bagaimana Tata kalau kita ingin bertobat? Ya tobat, dimaafkan oleh Allah, kan gitu doang. Apanya yang menjadi repot di situ? Kalau kamu mengatakan laki-laki mana Tata yang tidak pernah melihat, loh pasti laki-laki ada yang melihat gitu loh. Berarti tanggung sendiri dosanya kalau dia sengaja. Kan gitu doang. Ya, silakan. Oke, tetapi Ustadz Tata tidak berbicara tentang realitas. Secara realitas itu bahwasan di muka bumi ini ketika seorang laki-laki melihat seorang laki-laki lain yang memakai celana bola, orang tersebut tidak akan mungkin menghindarkan matanya dari lutut orang tersebut. Tidak ada. Ini kita berbicara realitas ya. Jadi maksud saya itu begini ya. Sebuah ajaran itu harus sesuai dengan realitas. Kalau tidak sesuai dengan realitas, maka saya katakan menurut pandangan saya bahwa ini ajaran tidak sesuai. Itu sih apa tanggapan dari saya. Ajaran Yahudi gimana? Kan Yahudi juga punya aurat. Bahkan perempuan harus menutupi rambutnya gitu, gimana? Dan laki-laki juga punya aurat di dalam Yahudi. Apakah ajarannya Musa, ajarannya nabi-nabi Israel itu tidak masuk akal? Tidak sesuai realita? Kalau menurut saya ajaran di dalam Israel itu realitas. Nah, terus bagaimana? Kan aurat ada juga di situ. Iya, aurat apa dulu? Aurat berkaitan tentang hijab, saya rasa itu realitas. Nah, terus bagaimana? Kan orang pasti melihat perempuan yang tidak Tidak berhijab. ada kesalahan di situ. Contoh begini ya, berkaitan tentang hijab. Sekarang secara realita, apakah ada laki-laki di dunia ini yang tidak pernah melihat perempuan tidak pakai kerudung? Kan banyak yang melihat. Gimana? Apakah ajaran Yahudi sesuai kitabnya tidak realita juga? Begini, di dalam ajaran Kristen itu bahwasan ketika laki-laki Kristen itu melihat perempuan yang lain, melihat perempuan dia tidak menggunakan kerudung, itu kami tidak berdosa. Tetapi di dalam ajaran Kristen itu bahwasan perempuan itu harus berhijab. Berarti tidak apa-apa. Yang menjadi persoalan di sini ini sudut pandang, Ustaz Tata, sudut pandang. Begini, saya izin dulu Ban Met. Ini yang dijabarkan Ustaz Tata ini Yahudi. Kalau Kristen kami pahami, nggak ada aturan. Nggak ada aturan, Anda punya ajaran. Itu kita sepakati ya, nggak ada aturan. Jadi Ustaz Tata itu menjabarkan antara Yahudi dengan Islam. Oke, silakan lanjut. Ya, nanya apa lagi? Ayo. Oke, saya akan saya boleh terus bertanya. Ini mantap ini memang. Sampai Silakan. Nah, ini aku lagi buka laptop sebentar dulu. Memang hadis ini terlalu banyak, ini syariat-syariatnya memang terlalu banyak di dalam. Iya banyak. Ini ya. Jawaban saya itu terlalu banyak juga nanti jawaban saya itu. Silakan. Tapi alhamdulillah kami umat Islam masih bisa melakukan. Ya, yang bagi bertakwa. Oke, saya bertanya selanjutnya yaitu Abu Daud 8 ya, teman-teman boleh buka di dalam Abu Daud 8. Nah, di sini Nabi Muhammad melarang umat Islam itu buang hajat itu harus ke arah kiri dan kanan. Jadi beliau ini memperbolehkan umat Islam itu ketika buang hajat itu harus ke arah kiri dan kanan. Sabar dulu, sabar. Jadi beliau ini bentar dulu. Saya ini mempertanyakan syariat ini apakah sesuai dengan realitas atau tidak? Ini yang mau saya pertanyakan. Sabar Ustaz Tata. Di dalam Abu Daud 8 ini Nabi Muhammad itu memperbolehkan umat Islam itu kalau buang hajat itu harus ke arah kiri dan kanan. Artinya tidak boleh ke arah utara, selatan maupun barat. Nah, pertanyaan saya kepada Ustaz Tata, manusia mana di muka bumi ini ketika buang hajat itu tidak pernah ke arah utara, selatan, dan barat? Oke, gini loh Mi. Pertama harus tahu, umat Islam itu punya aturan. Kalau qadil hajat, jangan menghadap ke kiblat. Ya, kiblat ada di barat kalau di Indonesia. Dan juga jangan menghadap ke timur, karena nanti pantatnya ke barat juga. Tetapi kalau di Indonesia, yang boleh itu ke selatan atau ke utara. Nah, hadis itu Nabi bukan ada di Indonesia. Yang mana kiblat itu
ada di selatan atau utara. Maka yang boleh di hadis itu ke barat atau ke timur. Karena saat itu Nabi itu berada di posisi yang mana posisinya kiblat itu ada di selatan gitu loh. Kalau di Indonesia maka tidak boleh menghadap ke barat atau ke timur. Kenapa kalau ke barat tidak boleh? Karena nanti kemaluannya menghadap ke kiblat. Kalau menghadap ke timur berarti nanti membelakangi kiblat. Yang boleh ke selatan atau ke utara. Kalau di hadis itu kan kebalik. Malah yang nggak boleh itu ke selatan atau ke utara. Karena saat itu Ka'bah posisinya ada di selatan gitu loh. Silakan, apa lagi? Yang menjadi persoalan itu begini, Ustaz Tata. Apa? Kira-kira syariat yang diajarkan Muhammad ini, secara realitas ini kira-kira terkorelasi nggak? Itu yang menjadi pertanyaan Iya. saya. Karena begini, Iya. Muhammad melarang orang itu membuang hajat itu ke arah utara, selatan, barat. Pertanyaan saya itu secara realitas di atas muka bumi ini, manusia mana yang tidak pernah buang hajat ke arah selatan, barat, dan utara? Itu menjadi persoalan ini. Oke, sudah. Itu kalau di tanah lapang, karena zaman dulu walaupun di Madura, kalau Qadil Hajat di kebun kan kanan kiri tidak ada satir itu penghalang. Nah, kalau kita di jalan kamar mandi mau menghadap kemanapun tidak masalah. Karena ada satir itu ada tembok depan kita, terus selatan, timur, barat, itu tidak masalah. Ya, yang nggak boleh itu kalau kita misalnya di lapangan menghadap ke depan, ke kiblat, ke barat tidak boleh, ke timur nggak boleh. Tapi kalau kita ada di kamar mandi menghadap kemanapun boleh, gitu loh. Karena hadis itu di tanah lapang. Karena orang dulu kalau Qadil Hajat itu bukan seperti zaman sekarang, ada WC, ada kamar mandi, gitu. Silakan, apa lagi? Oke, sekarang kita lanjutkan berkaitan tentang sunnah ya. Oke, berkaitan tentang sunnah. Sunnah itu apa kira-kira Ustaz Tata? Dijelaskan dulu apa arti sunnah. Sunnah itu kalau yang ditanyakan sunnah hukum, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah. Kalau definisi sunnah, ya itu udah ada wajib, ada haram, makruh, sunnah, mubah. Oke, silakan. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tetapi tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Terus berarti Ustaz Tata itu berlawanan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Ahzab 21, Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam itu untuk mengikuti teladan Muhammad. Iya. Terus Kalau Ustaz Tata mengatakan bahwasan sunnah itu dikerjakan juga enggak dikerjakan juga tidak masalah, berarti akan berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Ahzab 21 bahwasan harus mengikuti teladan Muhammad. Iya, Nah, terus teladan Muhammad ini apa saja? Mau saya bacakan hadis-hadisnya? Ya, silakan. Oke. Ya, Mak. Nah, begini ya. Hadis Nasa'i 136, Muhammad minum air wudhu. Kira-kira umat muslim sudah mengikuti belum teladan Muhammad? Oke. Maka kalau kita minum seperti itu sunnah, ya dapat pahala kita. Kalau tidak melakukannya tidak apa-apa. Kan hukumnya sunnah. Kecuali di situ. Hadis Nasa'i 71. Apalagi? Muhammad dan Aisyah mandi bareng. Kira-kira umat muslim sudah mengikuti teladan Nabi Muhammad atau belum? Oh, kalau kayak gitu ya menandakan bahwa tidak apa-apa. Andaikan suami istri mandi bareng, tapi di hadis itu dijelaskan kan, Nabi tidak melihat punyaku, begitu juga aku tidak melihat. Jadi kalau ada suami istri melakukan seperti itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena Nabi melakukan. Ya sudah kayak gitu. Oke, yang tanyakan ketika umat muslim, ketika mereka sudah menikah tetapi mereka tidak mengikuti teladan Muhammad, mereka tidak pernah mandi bareng dengan istrinya, kira-kira orang tersebut masuk surga atau tidak? Gini loh. Setiap perbuatan Nabi itu kalau kita lakukan bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah. Di situ itu ya bagian dari boleh. Ya. Gak semua perbuatan Nabi hukumnya sunnah. Yang sunnah itu seperti misalnya Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Nah kalau kita melakukan sunnah.
Nabi Muhammad sholat duha, kita melakukan sunnah. Tapi ada juga Nabi Muhammad melakukan hukumnya mubah. Gitu loh, gak semua setiap dilakukan Nabi sunnah. Enggak, yang dilakukan Nabi itu bisa arah ke sunnah, bisa ke makruh kalau kita lakukan. Bisa mubah gitu loh. Jadi tergantung dulu apa, gitu loh. Oke, saya bacakan di Al-Ajab 21 ya. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Jadi di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri Muhammad itu sudah ada suri teladan yang baik. Nah, suri teladan yang baik ini ketika kalian mengikutinya, maka kalian mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi pertanyaan saya kepada umat Islam, ketika kalian menikah lalu kalian tidak mandi bareng dengan istri kalian itu, kira-kira kalian itu masuk surga atau tidak? Kalau kalian tidak mandi bareng, berarti kalian bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasan suri teladan yang baik itu ada di dalam diri Muhammad. Muhammad melakukan mandi bareng dengan istri, maka kalian juga harus mengikut seperti itu. Gak semua pekerjaan Nabi itu kecuali wajib, Kalau tidak wajib, misal ada gini, karena saya mandi bareng, maka umatku wajib, baru kita ikut gitu loh. Tapi ketika itu tidak mengarah ke hukum wajib, ya gak masalah. Kita melakukan silakan, tidak melakukan juga tidak apa-apa gitu loh. Gimana sih? Oke, saya bertanya kepada Ustaz Tata. Tunjukkan saya ayat di dalam Al-Quran bahwasan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasan sunnah Rasul itu dilakukan juga tidak apa-apa, tetapi tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sunnah yang bagaimana, Sunnah itu perbuatan Nabi itu kalau wajib maka harus dilakukan. Kalau sunnah maka melakukan silakan, pahala. Kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Kalau mubah mau dikerjakan atau tidak masalah, tidak dapat apa-apa. Gitu loh. Hukum dalam Islam itu taklifiyah itu ada 5, Ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Jadi gak semua yang dilakukan Nabi wajib. Enggak. Kalau wajib gimana, Jadi ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya wajib gitu loh. Kamu enggak, yang penting dilakukan Nabi wajib semua. Nah, keliru kamu mengartikan Islam seperti itu. Ya, silakan. Oke. Jadi saya ini bingung dengan apa yang disampaikan Ustadz Tata. Beliau ini mempunyai referensi tafsiran dari mana saya tidak tahu. Tetapi bentar dulu, siapa ini? Di Al-Quran itu hukum-hukum wajib. Sabar dulu, Bang. Jangan dimasukkan sunnah di situ. Di situ hukum-hukum wajib. Bang, bukan sunnah di situ. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Tahan dulu. Saya bingung dengan Ustadz Tata itu begini. Beliau menyampaikan itu, ini informasinya dari mana? Tafsir dari mana? Dari ulama-ulama mana mengatakan demikian? Kalau ulama mengatakan bahwasan sunnah Rasul, perbuatan Nabi Muhammad itu diikuti juga tidak apa-apa, tidak diikuti juga tidak apa-apa, artinya ini sebuah tafsiran. Artinya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Ajab 21 bahwasan suri teladan yang baik itu ada di dalam diri Muhammad. Suri teladan itu apa? Perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad. Nah, perbuatan apa saja? Sudah saya bacakan hadis-hadisnya tadi. Nah, ketika umat muslim, bentar Ustaz Tata, bentar, sabar. Ketika umat muslim tidak mengikuti suri teladan yang ada di dalam diri Muhammad, yang dilakukan oleh Muhammad, artinya orang-orang tersebut belum masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Nah, ingin saya tanyakan kepada teman-teman muslim ini, mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasan suri teladan yang ada di dalam Muhammad itu diikuti juga tidak masalah, tidak diikuti juga tidak masalah. Itu dijelaskan dulu. Ini perbuatan Nabi itu kan banyak Apakah semua wajib? Tidak. Kalau sholat 5 waktu, Nabi sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sudah wajib. Nabi melakukan, kita wajib melakukan karena hukumnya wajib. Tapi ketika Nabi sholat malam, sholat duha, ini sunnah untuk umatnya. Kalau sunnah berarti tidak dilakukan, tidak masalah. Karena hukumnya sunnah. Jadi perbuatan Nabi itu nggak semuanya wajib gitu loh.
Iya, yang saya tanyakan itu siapa yang mentafsirkan bahwasan sunnah itu diikuti juga tidak masalah, tidak diikuti juga tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan harus mengikuti. Ini yang menjadi persoalan. Izin Ustaz, Hukum taklif Biarkan Ustaz. Biarkan dulu si apa ini Beni Allah ini sabar dulu dong. Nanti biar Ustaz Tata dulu. Yang menjadi persoalan begini Ustaz Tata, saya ulang sekali lagi ya, tolong dijawab ya. Yang menjadi persoalan itu ketika kalau bagi saya ketika Ustaz Tata menyampaikan bahwasan perbuatan Muhammad itu diikuti juga tidak masalah, tidak diikuti juga tidak masalah. Oke, bagi saya tidak masalah. Tetapi menjadi persoalan itu apakah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian ataukah ini bagian daripada tafsir-tafsir ulama terdahulu? Ini yang menjadi persoalan. Nih, di dalam Islam itu nih, taraktu fikum amroini lan tadilu mata maksudun bihima kitabullah wa sunnah. Nabi Muhammad meninggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Quran dan hadis itu isinya ada perintah, ada larangan. Gak semuanya wajib nih. Ada yang sunnah seperti Nabi. Ya, Nabi bersedekah. Ya, Nabi sholat duha. Nabi sholat malam. Ini untuk kita karena Nabi melakukan apakah? Bagaimana untuk kita? Ya sunnah. Dilakukan pahala, kalau ditinggalkan tidak masalah, tidak dosa. Karena perbuatan Nabi itu sunnah yang itu. Kecuali ada yang wajib. Misalnya Nabi sholat 5 waktu. Nah ini 5 waktu ini wajib. Kita harus melakukan. Kalau tidak melakukan dosa. Karena itu hukumnya wajib. Jadi perbuatan Nabi atau ucapan Nabi itu ada yang wajib berarti dilakukan. Contohnya sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan. Ada yang sunnah seperti sholat sunnah. Kayak gitu nih. Ya, masa dah paham? Oke, saya tanya kepada Ustaz Tata. Perintah Nabi Muhammad kepada umat muslim untuk kencing duduk itu sunnah atau perintah? Nah, itu karena Nabi Muhammad itu kencingnya duduk, maka bagi kita mengikuti beliau berarti sunnah. Berarti kalau yang tidak kencing duduk berarti tidak masalah dong? Ya tidak masalah. Karena apa? Tapi itu tata krama. Ya, kita dianjurkan jongkok, duduk, kencing. Oke, sekarang saya tanya kepada Ustaz Tata. Ustaz Tata mengatakan bahwasan perintah daripada Nabi Muhammad itu untuk kencing duduk itu adalah sebuah sunnah yang dilakukan Muhammad. Maka kami sebagai umat muslim melakukan ataupun tidak melakukan tidak apa-apa. Nah, pertanyaan saya kepada Ustaz Tata, kalau memang itu tidak dilakukan tidak apa-apa, lalu untuk apa aturan itu disampaikan? Ya makanya perbuatan Nabi itu kan kita ikutin semua nih. Tapi kan tadi katanya tidak diikuti apa-apa, kok sekarang ikut semua? Loh makanya ikutin semua. Gimana sih ya? Tergantung hukumnya. Kalau hukumnya wajib ya kita wajib melakukan. Kalau sunnah ya kita lakukan. Tapi hukumnya di situ. Andai kan sunnah itu tidak dilakukan tidak dosa gitu loh. Nah, kamu kan beda mengartikan seakan-akan semua yang dilakukan Nabi itu menjadi wajib. Sehingga apapun yang dilakukan beliau wajib untuk umatnya. Gak gitu, gitu loh. Semua para Nabi juga gak gitu. Kalau kamu ikut Yesus, harus diikutin semua. Yesus mati di salib, kamu harus mati juga. Oke, nanti saya kasih kesempatan Ustaz Tata untuk bertanya kepada saya. Izinkan saya bertanya, wong saya paham. Saya kasih waktu. Saya izin saya yang bertanya. Saya bertanya sedikit lagi, nanti saya kasih Ustaz Tata untuk bertanya. Enggak, saya tidak mau bertanya, saya lebih paham. Nanti saya yang bertanya. Saya kasih kebebasan. Ya, nanti saya yang bertanya. Ya, lanjut. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi yang menjadi persoalan di sini itu ada dua tafsiran loh. Yang membingungkan saya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di Al-Ajab, suri teladan yang baik ada di dalam Muhammad, maka harus diikuti supaya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tafsiran-tafsiran daripada ulama-ulama zaman dulu mengatakan suri teladan itu diikuti tidak masalah dan tidak diikuti juga tidak masalah. Artinya umat muslim ini lebih mengikuti ulama-ulama zaman dulu. Mereka mengabaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala tetapi mengikuti perkataan-perkataan ulamanya. Seperti Ustaz Tata ini salah satunya. Ketika saya bertanya dia mengatakan kencing yang disampaikan Muhammad itu berkaitan tentang kencing duduk itu dilakukan juga tidak masalah tetapi tidak dilakukan juga tidak masalah. Berarti aturan-aturan yang disampaikan Muhammad ini tidak ada guna sama sekali karena tidak dilakukan juga tidak masalah. Ini yang tidak secara realitas yang saya persoalkan, yang saya kritik di sini.
Yang saya kritik itu, kalau memang aturan itu tidak ada gunanya, untuk apa Muhammad menyampaikan aturan? Kan coret saja, buang. Kan tidak ada gunanya. Diikuti juga tidak masalah, dan tidak diikut juga tidak masalah. Jadi kita berbicara itu realitas. Udah nih. Jangan tidak kalimatnya tolong dong jangan bukan tidak ada gunanya, Bro. Maka diluruskan itu bukan tidak ada Iya. gunanya. Kalau Mute tadi tapi mute kau, mute. Ini saya dan Ustaz Tata, mute kau. Nanti kau lawan saya iya, sebentar. cuman ini lo bahasanya bukan tidak ada gunanya, Enggak semuanya ada apa, gunanya. dijelaskan Ustaz Tata ya. Yang lain mute. Nanti saya giliran saya bertanya. Gini loh, kamu jangan terfokus bahwa laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, nabi tauladan. Iya. Contohnya Nabi Muhammad makannya bagaimana? Kita ikutin, itu sunnah. Bukan wajib itu. Ya. Kayak gitu itu. Kita tauladan yang baik, ikut Rasulullah itu. Tapi tidak semua apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi wajib. Kalau kamu kan enggak. Kamu artikan semua perbuatan Rasulullah itu wajib, sehingga kalau tidak melakukan dosa. Makanya kita kalau gak sholat duha, kita dosa menurut Meme, karena Nabi Muhammad sholat. Nah, kita harus bisa membedakan. Perbuatan Nabi itu ada kalanya wajib, berarti lakukan. Ya, kalau sunnah, maka apa definisi sunnah? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Kalau mubah, dilakukan atau tidak, sama-sama tidak apa-apa. Nah, yang saya tekankan ke Meme, setiap perbuatan Nabi itu, kalau tidak wajib ya sunnah, atau makruh, atau mubah. Sehingga kita lihat dulu contoh yang mana gitu loh. Misal kamu contohkan, Tata, nabimu pernah sholat duha. Kamu melakukan nggak? Loh, saya melakukan atau tidak, itu tidak masalah, Kalau saya lakukan dapat pahala, karena itu perbuatan Nabi larinya ke sunnah untuk kita umatnya. Nah gitu cara menjawab itu. Nah kamu enggak. Seakan-akan semua perbuatan Nabi itu kamu vonis wajib semua. Jadi apapun yang dilakukan beliau, wajib kita tiru semuanya. Loh, kalau umat Islam enggak gitu. Kalau memang perbuatan itu wajib, memang wajib dilakukan, semua umat Islam melakukan gitu loh. Tapi kalau cuma sunnah atau mubah, ya terserah. Yang tidak melakukan tidak masalah gitu loh. Tapi kalau melakukan pahala. Gitu dari tadi masih dimuter-muter aja Meme. Oke, saya akan bertanya tidak berkaitan tentang sunnah sekarang. Sekarang saya beralih ke sunnah. Bukan saya meninggalkan sunnah, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya ya. Jadi sekarang itu saya mengutip daripada hadis yaitu Sahih Muslim 4813. Ini sudah sering kali dipertanyakan kepada teman-teman Muslim, tetapi ketika saya menyimak, saya belum puas ketika mereka menjawab. Mudah-mudahan Ustaz Tata bisa memuaskan saya sore hari ini. Setuju Ustaz Tata ya? Asik. Ustaz Tata bukan penghibur. Oh maaf. Ya oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini hadis sering dipertanyakan oleh teman-teman ya. Oke, saya akan baca ya. Dia berkata, yaitu Muhammad ya. Bukan, ini sahabatnya Muhammad. Dia berkata pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang untuk melayat jenazah seorang bayi dari kaum Ansar. Kemudian saya Aisyah, berarti yang berkata di atas ini Aisyah ini. Saya ulang sekali lagi ya. Dia berkata, dia ini Aisyah ya. Dia berkata, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang untuk melayat jenazah seorang bayi dari kaum Ansar. Kemudian saya Aisyah berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya berbahagialah bayi kecil ini. Ia seperti seekor burung dari sekian burung surga yang belum pernah berbuat dosa." Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Mungkin juga tidak seperti itu, hai Aisyah. Sebenarnya Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga ketika mereka berada dalam tulang rusuk sulbi bapak-bapak mereka. Dan sebaliknya, Allah pun telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka." Di sini poin yang saya petik, Muhammad mengatakan bahwasan manusia itu ketika masih bayi, ketika masih di dalam perut ibunya, nasib untuk masuk surga dan neraka itu sudah ditetapkan.
Artinya di dalam perut ibu manusia sudah dicatat siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Menjadi pertanyaan saya kepada Ustaz Tata, tolong dijawab. Ketika seseorang di dalam perut ibunya dicatat bahwasan dia kelak nanti akan masuk neraka, lalu tiba-tiba dia lahir menjadi besar, lalu dia menjadi seorang ustadz. Kira-kira dia ini masuk surga atau tidak? Karena takdirnya itu sudah dicatat masuk neraka. Berarti dia sia-sia saja menjadi seorang ustadz, sedangkan takdirnya sudah dicatat masuk neraka. Oke, saya pakai dua dalil Quran dan hadis. Hadisnya pertama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah suci, tidak punya dosa sama sekali. Nah, tapi nanti ayah dan ibunya ketika dia lahir dari Yahudi pasti dia diikutkan ke Yahudi. Kalau ke Nasrani pasti dia diikutkan agama orang tuanya. Tapi pada dasarnya para bayi itu sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah sebelum dia lahir. Mana dalilnya? Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidana. Jadi setiap bayi sebelum dia lahir, dia sudah membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Sebelum lahir ini, mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Makanya setiap bayi itu lahir, ya fitrah. Terus, pertama, Nabi Adam itu diperlihatkan oleh Allah, Nabi Nuh kalau gak salah. Ya, dia melihat Nabi Adam diperlihatkan, ya, akhirnya muncul dari kanannya cahaya nur-nur yang putih. Yang dari kiri, nur-nur yang keluar itu hitam. Lalu bertanya, apakah yang keluar dari Adam itu? Kok cahaya, kok beda warnanya? Oh, itu anak cucunya Adam yang akan lahir ke dunia nantinya. Yang putih itu orang-orang beriman. Sedangkan yang kiri itu orang-orang yang kafir. Berarti memang sudah ditentukan. Hanya saja kita tidak tahu. Seperti Meme, walaupun dia itu sekarang Kristen, kan kita belum final itu. Bisa saja Allah, kalau dia takdirnya dulu sebelum dia lahir dia itu tetap masuk surga karena beriman kepada Allah, nantinya kan kita belum tahu, belum final. Makanya ada ayat mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah mau saya, naudzubillah, saya tahta. Walaupun kuat imannya, kalau Allah cabut iman saya, menjadi murtad saya. Meme, walaupun dia seorang Kristen, kalau Allah berkehendak, dapat hidayah menjadi mu'allaf. Jadi pada dasarnya Allah sudah tahu sebelum lahir, saya ini ahli neraka atau surga, sudah tahu. Tapi tugas kita hidup di dunia ini berusaha. Mana kebenaran itu? Ya, harus diteliti. Karena Allah menciptakan surga dan neraka, ada tempatnya. Gitu loh. Kalau ingin masuk surga, maka harus melalui jalan masuk surga. Apa? La ilaha illallah, kata Nabi Muhammad. Begitu juga kata Yesus. La ilaha illallah, Yesus utusan Allah. Sama. Tugas kita berusaha. Walaupun Allah sudah tahu kita itu kemana. Tapi kan kita yang nggak tahu. Tugas kita ikhtiar, berusaha. Bagaimana caranya selamat? Kalau Allah sendiri sudah tahu, saya ini masuk kemana Allah tahu. Tapi saya yang nggak tahu. Tugas saya berusaha. Gimana caranya masuk surga gitu. Silakan. Masya Allah. Oke, jadi begini Ustaz Tata ya. Jadi kapan kami bertanya? Ya bentar lagi, dikit lagi. Oke. Jadi begini ya. Hadis tadi mengatakan bahwasan ketika seseorang masih di dalam perut ibunya itu, nasib untuk masuk surga dan neraka itu sudah ditentukan. Tetapi Ustadz Tata mengatakan bahwasan ketika seseorang di dalam perut ibunya, ketika takdirnya itu dicatat untuk masuk neraka, tetapi ketika dia lahir lalu dia besar, dia berbuat kebaikan, maka beliau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi persoalan di dalam Al-Qasas 67 ini, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjamin berkaitan tentang perbuatan-perbuatan manusia. Saya bacakan ayatnya ya.
Maka adapun orang-orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Di sini dikatakan bahwasan orang yang melakukan kebajikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan dia ini beruntung. Mudah-mudahan kata-kata di sini loh. Artinya orang yang melakukan kebajikan, kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasan orang tersebut akan dihapus dosa-dosanya. Coba silakan dijawab dulu. Oke. Tadi kan sudah aku sebutkan dalil-dalilnya nih. Ya, bahwa semua umat Islam beriman itu pasti masuk surga. Kata-kata mudah-mudahan di situ Suaranya kecil, Ustaz. itu berkaitan dengan nahu syorob nih. Memang dalam bahasa Arab kata-kata mudah-mudahan itu masuk ke taroji namanya. Di dalam ilmu nahu itu tamani taroji. Kalau tamani berarti pasti sudah tidak. Contohnya gini tamani itu, ada orang ubannya putih. Mudah-mudahan rambut saya hitam lagi. Tidak mungkin bisa berubah, wong sudah tua. Makanya di situ mudah-mudahan di situ bukan berarti mudah-mudahan bahasa kita berarti belum pasti, bukan gitu. Itu dalam bahasa Arab itu taroji. Kalau dia benar-benar bertobat, Allah maafkan gitu loh. Ya, sehingga di situ mudah-mudahan di situ maksudnya apa? Tergantung orangnya. Kalau dia mau bertobat kepada Allah, ya Allah maafkan karena Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan memaafkan dosa-dosanya manusia semuanya. Gitu loh. Ya. Nah, kalau untuk ayat-ayat masuk surga, tadi dari pertama kan sudah aku jelaskan. Muslim masuk surga pasti, janjinya Allah. Surat-suratnya sudah aku jelaskan dari awal permulaan. Masalahnya Ustadz kabur. Saya mau bertanya satu doang. Takut dia padahal mau ditanya. Karena dia paham kalau dalam mau bertanya ini mencret oten ini kalau saya yang bertanya. Tunggu aja siapa tahu loh Bet, kita husnudon aja husnudon. Kita berbaik sangka aja, siapa tahu loh Bet ya kan. Gimana Enggak, nih? saya tadi agak emosi Bang Dalbo karena dia bilang nggak ada gunanya. Ini saya peringatkan kawan-kawan di sini. Selama ada Ustadz Tata, kalian jaga mental, diam aja. Nanti katanya kita tidak mampu menjawab. Mungkin Pak Dalbo salah sangka. Kalau Tadi saya- emosi nggak perlu bergabung di Enggak, gini. komal-komal dialog. Bang Dalbo gini, saya nggak meragukan ilmu Ustaz Tata lah, Masya Allah lah ilmu. Cuman gini, kadang manusia itu kan nggak luput dari hilap Bang Dalbo, kadang nggak luput dari lupa ya kan, siapa tahu. Ya tadi saya mau minta Ustadz Tahta itu menjelaskan kalau Al-Quran itu cuma yang hukum-hukum wajib gitu. Mungkin disampaikan ke Pak Meme tadi. Iya, namanya orang lagi diskusi itu kadang-kadang nggak apa yang ada di kepala kita kadang suka hilang gitu loh. Sebentar, Bang, saya sampaikan ya. Kristen itu, ini yang dia tunggu. Kalau ada umat Islam yang sangat mudah emosi, ini Enggak, bahayanya. emosinya. Artinya gini, Karena emosi kenapa? juga- Tunggu dulu, supaya Anda nanti mentalnya kuat. Kita harus tahan mental itu pertama. Karena apabila Ustadz Tata menjelaskan panjang kali lebar, alhamdulillah bisa di kantor. Apapun narasi dia, kita harus pahami bahwa Kristen-Kristen itu memang seperti itu, dan mereka tunggu orang-orang seperti Anda yang sangat mudah terpancing emosinya supaya ada alasan kabur atau gimana. Itu contoh di komal-komal lain. Kenapa di komal-komal Uniripa di Bang Suma tidak sembarang naik? Karena itunya yang dikhawatirkan. Ya, kita harus pahami di situ. Alhamdulillah ada Ustaz Tata bisa mengkantor. Nah, Iya, itu saya sudah tegaskan. Ketika ada yang ngeyel, serahkan kepada saya. Saya yang gaskan dengan sesuai pertanyaan.
Enggak, artinya Karena dia yang emosi dibutuhkan di sini bagi kita mini ilmu mental. Iya, maksudnya emosi. Yang jelas di sini beliau tidak ada menghujat. maksudnya juga di sini Bang Dalbo, emosi itu Ya, bukan ini sudah naik. pengen menghujat, bukan. Saya juga tahu lah larangan menghujat itu di Islam keras banget, nggak boleh gitu. Artinya Gini Bang, kita biarkan aja Ustaz Tata menjelaskan. Kita diam aja. oke. Lanjut. Kecuali kita memahami mantik secara dialog, ya boleh. Memahami literasi Bible, silakan. Karena oten itu menunggu hal-hal momen-momen seperti itu. Nah, selamat sore kembali Bang Aduh, Pak Profesor. saya kecampak tadi gara-gara ini aku lupa cas HP-nya. Oh iya. Jadi boleh saya bertanya? Ya kalau memang sudah mau bertanya boleh, nggak masalah. Oke. Kita kenal ya bahwa moto-moto yang selalu dibawakan teman-teman Kristen. Bang Silakan, Dalbo, tunggu dulu, saya mau mute dulu ya, ada perlu ya. Siap. Begini, Met. Kan kawan-kawan Kristen selalu menyampaikan ya bahwa ketika ditanya kalian mengikuti Yesus itu apanya? Anda kan sering menjawab ajaran kasih. Betul apa tidak? Ini Pak Pro, Memek. Ya silakan bertanya, silakan. Saya ini perkara kasih. Lalu saya pertanyakan satu data di Lukas 12:49 sampai 53. Mungkin bisa dijelaskan atau saya bacakan dulu lalu Anda jawab dengan pakai dalil ya. Bacakan. Lukas berapa tadi? Lukas 12:49 sampai 53. Oh, Oke. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ini pernyataan Yesus ya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan tetapkan aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima pembaptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Ya, pertentangan. Di 52. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibunya. Silakan. ya apa yang dipertanyakan di situ berkaitan tentang pedang? Di sini dia membawa pemisah. Jadi kalau mendengarkan ayat ini tentu bertentangan dengan ajaran kasih. Ini anak perempuan, anak melawan orang tua. Silakan, saya sudah baca dalilnya. Silakan jabarkan. Oke, jadi begini ya. Yesus mengatakan dia datang itu membawa pedang. Saya rasa teman-teman muslim sudah tahu bahwasan berkaitan tentang pedang ini sudah pasti ini bukan literal, tetapi itu sudah pasti majas ataupun metafora. Bukan, di sini tidak ada bawa pedang. Kalau itu bawa Iya. pedang, Bang. Di Matius 10:3. Sabar, saya akan jawab, tenang aja. Jadi berkaitan tentang pedang itu sudah pasti
teman-teman Muslim juga sudah baca Alkitab dan tidak pernah menemukan Yesus itu membawa pedang. Itu harus dipastikan dulu ya. Artinya kata pedang di sini itu namanya adalah metafora ataupun majas. Nah, kata pedang ini apa sih sebenarnya? Kata pedang itu adalah sebuah ketajaman. Begini, izin dulu bang. Ya saya akan jawab. Sabar dulu Dalbo. Saya akan Bukan jawab. menjawabnya. Enggak Saya ada tahu hubungannya apa yang pedang kamu di sini. pertanyakan itu Dalbo. Saya tahu apa yang kamu pertanyakan itu. Saya menjelaskan secara Bukan detail. pedang. Saya tidak Iya, mengatakan pedang. Tenang, sabar, tenangkan dirimu. Saya akan jawab itu. Saya lanjutkan ya. Jadi artinya kata pedang ini adalah sebuah ketajaman, ini adalah sebuah pemisah. Nah, pemisah ini dalam konteks apa? Pemisah ini ayat dalam konteks ketika Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, ketika murid-muridnya itu memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, maka di dalam rumah tersebut ada yang berisi 5 orang, ada yang 10 orang, ada cuma 2 orang, ada yang 3 orang. Tapi ketika murid-muridnya itu memberitakan Injil ke dalam sisi rumahnya, tetapi yang mau menerima itu hanya 3 orang, tetapi 2 orang menolak, maka akan terjadi timbul di dalam itu saling membenci. Karena sudah pasti orang-orang yang tidak mau menerima pemberitaan Injil dari murid-murid Yesus ini akan membenci kepada saudara-saudaranya yang berada di dalam rumah itu yang menerima pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Maka di sini dikatakan pemisah itu artinya Yesus memisahkan orang yang beriman dan tidak beriman. Artinya orang yang seisi di dalam rumah itu akan dipisahkan yang tidak beriman dengan yang beriman. Nah, itu yang dimaksud. Izin saya tanggapi sedikit ya. Mungkin Bang Meme yang dia tanggapi di Matius 10 nomor 34. Di sini saya tidak membawa pedang. Di sini apa kata Yesus? Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang. Ini judul perikopnya, Yesus membawa pemisahan. Pemisahan, bukan pedang, nggak ada dikatakan pedang di sini. Di Lukas 12:49 sampai 53 itu tidak ada kata pedang. Di sini bahkan anak melawan bapak, ibu melawan anak, anak melawan bapak, anak melawan ibu, bahkan mertua melawan menantu. Ini yang jadi pertanyaan saya, bukan perkara pedang-pedangan. Kalau pedang ini, kalau seandainya saya bawakan pertanyaan di Matius 10:34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini bukan ayat ini saya pertanyakan. Saya pertanyakan di Lukas 12:49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu tetap telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bahkan kataku padamu, bukan damai melainkan pertentangan. Bukan pedang, met. Lukas berapa tadi? Lukas 12:49 sampai 53. Perikopnya Oke, Yesus membawa pemisahan. Mungkin dibesarkan saja Pak Albo biar dia baca sendiri nih. Oke. Baiklah. Perikopnya apa tadi, bentar ya? Perikopnya Yesus membawa pemisah ya. Nah, Pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu,
bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuannya melawan ibunya. Nah, apa yang dipertanyakan di sini? Ini kan saya bertanya tentang moto yang sering Anda kumandakan berserta konco-konconya tentang ajaran kasih. Ketika dijabarkan tentang ajaran kasih, kasihilah musuhmu, maka bertentangan dengan ayat ini. Yesus membawa pemisahan. Oke, baik, saya jawab ya. Jadi Anda ini Silakan. tidak paham tentang konteks perintah Yesus untuk mengasihi orang lain. Kata kasih itu artinya kita harus memberi, harus tidak boleh menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, seperti kita menajiskan orang dengan kata-kata hinaan, menampar orang, memukul orang. Itu bukan bagian daripada kasih. Tetapi kata kasih itu harus saling mencintai sesama manusia. Lalu Anda bentrokkan dengan ayat ini. Ayat ini sudah saya katakan tadi. Yesus datang membawa pemisah, itu sudah saya katakan tadi. Ketika orang di dalam rumah itu seisi 5 orang, tetapi ketika mereka mendengarkan pemberitaan Injil, 3 orang yang menerima, tetapi 2 orang tidak mau. Nah, di sini akan menjadi pemisah antara orang beriman dan tidak beriman, akan terjadi pertentangan di dalam seisi rumah. Orang yang tidak beriman akan selalu bertentangan dengan orang yang beriman, karena mereka beranggapan bahwasan ketika orang-orang yang di dalam sisi rumah yang 3 orang ini mau menerima Injil yang disampaikan oleh murid-murid Yesus ini, menurut mereka ini hati mereka itu tidak mau menerima. Maka terjadilah pertentangan antara bapak dengan anak, menjadi pertentangan antara ibu dengan anak, menjadi pertentangan antara suami dengan istri, anak dengan mertua. Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Maka dia datang itu memisahkan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi orang yang beriman itu akan dibenci selalu oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini ayat yang dimaksud. Oke, Ban Met, ini kita sepakat tidak ini kalau ini perkataan Yesus? Ya. Di sini judul perikopnya, Yesus membawa pemisahan. Coba baca di 51 ya. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Melainkan pertentangan. Ini kan kita sudah sepakat bahwa ini adalah pernyataan Yesus karena tinta merah. Nah, di 51 di sini jelas kamu menyangka, Mehmet menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai, padahal tidak. Di atas bumi, bukan. Aku katakan kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.